Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawam Channel. Untuk edisi yang ke-156 ini, kita ingin menyampaikan terkait dengan kalau dalam istilah kita itu sanadul ilmi, ya, sanadul ilmi atau silsilah keilmuan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, pada kesempatan ini kita ingin melihat bagaimana silsilah keilmuan imam mazhab yang sangat terkenal di Indonesia. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa ada imam mazhab yang sangat terkenal di Indonesia, itu ada empat, sangat terkenal. Yang pertama adalah Imam Syafi'i tentunya, itu sangat-sangat terkenal. Kemudian yang kedua adalah Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Kemudian yang ketiga adalah Imam Hambali dan yang terakhir adalah Imam Maliki. Nah, bagaimana sih sebenarnya sanadul ilmi di antara keempat imam mazhab tersebut? Mungkin kita mulai dari yang sering apa ketukar pemahaman atau ketukar orientasi itu adalah antara Imam Malik dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik. Eh, Memang sama-sama Malik ya, dan kebetulan beliau berdua itu namanya hanya berkebalikan. Jadi kalau Imam Maliki sebagai imam mazhab itu namanya adalah Malik bin Anas. Sementara yang satunya lagi yang sebagai sahabat Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Anas bin Malik. Nah, jadi ini kadang-kadang ketuker nih. Imam Maliki atau Imam Malik ya, Malik bin Anas, tetapi kalau sahabat Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Anas bin Malik. Nah, sebenarnya siapa Anas bin Malik ini? Kalau kita lihat dari silsilah keilmuannya, memang Anas bin Malik ini semuanya akan ketemu kecuali Malik bin Anas, ya, kecuali Imam Malik. Jadi Imam Malik itu secara keilmuan itu tidak bertemu dengan Anas bin Malik. Namun, tiga imam madhab yang lain itu ketemu. Misalnya nih, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, ini kalau dalam istilah keilmuan, itu kalau misalnya sahabat Anas bin Malik ini kita anggap sebagai bapak, katakanlah begitu, maka Imam Abu Hanifah itu adalah eh, anak atau anaknya, kemudian ada cucunya, kemudian ada cicitnya, kemudian ada piutnya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia namanya piut ya. Tapi kalau dalam bahasa kan anak, putu, buyut, canggah. Ini keturunan berapa? Jadi Anas, kemudian anaknya, ya, anaknya, sahabat Anas bin Malik, anaknya, kemudian cucunya, kemudian cicitnya, baru kemudian Imam Abu Hanifah. Jadi level 4 ya. Jadi dari Anas bin Malik ini level 4. Anas bin Malik, kemudian muridnya, kemudian muridnya, kemudian muridnya, baru ketemu Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Nah, untuk sahabat Anas bin Malik sendiri, beliau itu wafat atau meninggal dunia di tahun eh, 93 Hijriah ya, 93 Hijriah. Ini berbeda dengan Imam Malik ya. Kalau Imam Malik itu wafat di tahun 179 Hijriah. Jadi memang sangat jauh ya. Kalau Anas bin Malik itu wafat di tahun 93 Hijriah ya.
Kemudian Anas bin Malik ini eh, punya murid, nah, ada banyak muridnya ya. Eh, Salah satunya yang mungkin yang sangat terkenal itu adalah Alqomah ya. Kemudian punya murid lagi ya, murid lagi mungkin yang terkenal adalah Hasan Basri yang terkenal ya. Kemudian punya murid lagi ya, murid lagi yang terkenal adalah Ibnu Sirin. Kemudian punya murid lagi yang namanya Imam Abu Hanifah ini. Nah, untuk Anas bin Malik, beliau wafat di tahun 93 Hijriah. Sementara Imam Abu Hanifah atau yang kita kenal dengan Imam Hanafi, beliau itu meninggal dunia di atau wafat di tahun 150 Hijriah. Jadi beliau ini atau Imam Abu Hanifah ini kalau dari silsilah keilmuan atau dari sanadul ilmi dari Anas bin Malik itu merupakan piyut ya, piyut ya atau canggah kalau dalam bahasa Jawa ya. Jadi Anas bin Malik punya murid, ya, itu kita anggap sebagai anak. Kemudian muridnya Imam Malik punya murid, kita sebut sebagai cucu, ya. Kemudian murid Anas bin Malik itu punya murid, itu kita kenal sebagai cicit, ya, cicit. Kemudian baru Imam Abu Hanifah sebagai murid-muridnya Anas bin Malik yang kita kenal dengan istilah biyut atau jangga dalam bahasa Jawa. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu misalnya Anas bin Malik ini kita anggap sebagai ayah atau bapak, kemudian Alqomah An-Nakhai ini kita anggap sebagai anak, anak, kemudian Hasan Basri ini kita anggap sebagai putu, nah itu. Kemudian Ibnu Sirin kita anggap sebagai buyut, maka Imam Abu Hanifah ini adalah sebagai canggah, sebagai canggah. Jadi gitu ya, levelnya level 4 ya. Jadi Anas bin Malik, kemudian muridnya, 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 muridnya lagi. Nah, bagaimana hubungannya dengan Imam Maliki? Kalau Imam Maliki memang beliau itu silsilahnya tidak ketemu dengan Anas bin Malik. Nah, beliau seperti yang kita sampaikan tadi, beliau adalah wafat di tahun 179 Hijriah. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama bahwa ternyata Imam Syafi'i beliau adalah murid langsung dari Imam Malik atau Malik bin Anas. Beliau adalah murid langsung dari Imam Malik. Tetapi beliau bukan murid langsung dari Imam Abu Hanifah. Ya. Beliau bukan murid langsung dari Imam Abu Hanifah. Nah, beliau ketemu dengan Imam Abu Hanifah melalui gurunya yang terkenal yaitu namanya Waqi' bin Jarrah. Ya. Waqi' bin Jarrah itu yang sangat terkenal. Jadi ini kita sudah ketemu dengan tiga imam madhab ya. Jadi yang pertama adalah Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah, kemudian uh, Imam Malik atau dikenal dengan Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i sendiri, beliau wafat di tahun 2005 Hijriah. Ya, beliau meninggal dunia atau wafat di tahun 2005 Hijriah. Jadi kalau kita runtut dari segi apa keterlebih dahuluan, ya, itu yang paling dahulu adalah Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i. Nah, kebetulan Imam Syafi'i ini adalah juga murid langsung dari Imam Malik bin Anas. Ya. Imam Syafi'i ini adalah murid langsung dari Imam Malik bin Anas, tetapi beliau bukan murid langsung dari Imam Abu Hanifah karena beliau berguru kepada Imam Abu Hanifah melalui muridnya Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan istilah imam atau waqi'.
ulama namanya Waqi' bin Jarrah, Ibnu Jarrah. Nah, bagaimana hubungannya dengan Imam Hambali? Nah, Imam Hambali ini kalau dilihat dari Imam Abu Hanifah, beliau itu istilahnya adalah cicit muridnya. Nah, cicit murid dari Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah kemudian punya murid namanya Waqi' bin Jarrah, kemudian punya murid lagi namanya Imam Syafi'i, kemudian punya murid lagi namanya Imam Ibnu Hambal atau Imam Ahmad bin Hambal. Nah, Imam Ahmad bin Hambal sendiri itu beliau wafat di tahun 241 Hijriah. Nah, inilah silsilah atau istilahnya sanadul ilmi terkait dengan empat imam madhab itu. Jadi, secara keilmuan, keempat imam madhab ini saling bertemu meskipun secara tidak langsung. Yang ketemu secara langsung itu ada tiga imam. Yang pertama adalah Malik bin Anas atau kita kenal dengan istilah Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Hambali. Nah, hubungannya apa hubungannya? Kalau Imam Syafi'i dengan Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i adalah sebagai murid, ya, sementara Imam Malik bin Anas ini adalah sebagai gurunya. Sementara kalau Imam Hambali, beliau dengan Imam Syafi'i adalah sebagai murid sekaligus sebagai cucu muridnya eh, Imam Malik bin Anas. Kalau dari Imam Abu Hanifah, beliau adalah cicit ilmu atau cicit murid dari Imam Abu Hanifah. Karena Imam Abu Hanifah kemudian punya murid namanya Waqi' bin Jarrah, kemudian punya murid namanya Imam Syafi'i, baru ke Imam Hambali. Sekali lagi, ternyata imam madhab atau empat imam madhab yang sangat terkenal di Indonesia itu semuanya memiliki keterkaitan keilmuan. Nah, ini maksudnya terkait dengan kita yang ada di Indonesia, terutama para santri, katakanlah begitu, kemudian para ilmuwan, bahwa memang sanad keilmuan ini menjadi sangat penting agar kita bisa memahami sebenarnya ini muridnya siapa, ini gurunya siapa. Kalau kita lihat dari segi tadi tahun wafatnya, itu adalah yang paling pertama itu Anas bin Malik. Ini mengapa kita menyebutnya Anas bin Malik? Karena kadang-kadang di antara kita itu salah orientasi antara Imam Malik dengan Anas bin Malik. Ya. Jadi seolah-olah itu dianggap sama, padahal itu berbeda. Ya. Piantonnya berbeda atau orangnya berbeda. Jadi kalau Anas bin Malik, beliau itu adalah sahabat langsung Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian beliau memiliki istilahnya adalah cicit murid, ya, cicit murid. Jadi ada murid, kemudian muridnya, kemudian muridnya lagi itu ketemu dengan Imam Abu Hanifah yang seperti kita sampaikan tadi ya. Jadi Anas bin Malik punya murid namanya Alqamah, punya murid namanya Hasan Basri, kemudian punya murid namanya Ibnu Sirin, kemudian punya murid lagi namanya Imam Abu Hanifah. Jadi kalau kita lihat silsilah yang seperti ini, sekali lagi terkait dengan sanadul ilmi, memang di Indonesia, terutama di pesantren, itu menjadi hal yang sangat-sangat penting karena semuanya ini adalah dalam rangka, sebagaimana kita sampaikan di beberapa edisi sebelumnya, bahwa seorang murid itu ketika berdoa pasti mendoakan guru-gurunya. Nah, semakin banyak murid, maka semakin banyak guru yang semakin banyak orang yang mendoakan sang guru. Nah, ini mulai dari Anas bin Malik, kemudian Imam Abu Hanifah, Anas bin Malik itu yang wafat di tahun 93 Hijriah, kemudian Imam Abu Hanifah yang wafat di tahun 150 Hijriah, beliau adalah guru-gurunya Imam Syafi'i ya. Nah, Imam Abu Hanifah punya murid namanya Waqi' Ibnu Jarrah, kemudian punya murid namanya Imam Syafi'i,
Kemudian Imam Syafi'i selain berguru kepada Waqi' bin Jarrah juga berguru kepada Imam Malik bin Anas. Nah, Imam Malik bin Anas ini wafatnya tahun 179 Hijriah. Kemudian Imam Syafi'i sendiri beliau wafat di tahun 205 Hijriah, dan yang terakhir adalah Imam Ahmad bin Hambal atau yang dikenal dengan istilah Imam Hambali. Beliau wafat di tahun 240. Barangkali demikian, sekali lagi ternyata 4 imam madhab yang ada di Indonesia, mereka memiliki circle atau memiliki sanatul ilmi yang sangat-sangat jelas, dan tentunya meskipun terjadi perbedaan antar madhab, tetap ikhtilafu ummati rahmatun. Barangkali demikian, kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.